Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan, 3 keistimewaan puasa Ramadan. Yang pertama, keistimewaan puasa Ramadan, ketika orang yang beriman itu menunaikan perintah puasa, maka Allah panggil dengan panggilan istimewa, panggilan yang khusus, yaitu panggilan iman kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Panggilan istimewa dari Allah untuk orang yang peduli dengan berpuasa di siang Ramadan, meningkatkan kualitas ibadahnya di hadapan Allah. Berpuasa di bulan Ramadan dipanggil dengan panggilan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak memanggil ayatnya tidak berbunyi ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam? Tidak demikian ayatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata-nyatanya banyak orang yang beragama Islam dengan Ramadan dia tidak peduli untuk berpuasa. Dia dengan bangganya makan di siang Ramadan, tidak ada lagi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang menjadi muslim yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi muslim yang dipanggil dengan panggilan istimewa oleh Allah, dengan panggilan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari ada pedagang, 3 pedagang lewat depan rumah kita. Ada pedagang pepaya, pedagang durian, pedagang duku. Berasa perlu kita untuk memakan pepaya. Lalu kita panggil tukang pepaya. Bang pepaya, berhentilah sebentar. Tentu tukang pepaya ini akan berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena dia merasa terpanggil. Kira-kira tukang duku dengan tukang durian berhentikah mereka? Tentu mereka tidak berhenti karena mereka tidak merasa terpanggil. Begitulah orang yang hidup di bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan.
ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka orang ini tidak tersentuh dengan ayat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berhenti sebentar. Berhenti apa ya Allah? Berhenti makan di siang hari, berhenti minum di siang hari, berhenti di siang hari untuk tidak berhubungan bersama istri yang halal. Berhenti di siang hari untuk tidak memasukkan makanan yang halal ke dalam mulut ini, karena ada rasa takutnya, ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita panggil tukang pepaya tadi, merasa dia dengar dengan panggilan kita, tapi dia tidak berhenti. Apa yang kita katakan untuk tukang pepaya tersebut? Dasar tukang pepaya budak. Begitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lagi tersentuh dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kita panggil muslim ini adalah muslim yang budak, muslim yang tidak mendengar dengan sentuhan ayat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan usia kita, nanti hisabnya akan berat. Jangan tertipu dengan usia yang muda. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah yang akan datang. Jangan tertipu dengan badan yang sehat, karena maut, sakaratul maut tiba, tidak menunggu kita sakit. Beruntunglah, berbahagialah orang yang hidup di bulan Ramadan. Dia sanggup lapar di siang hari, dia sanggup menahan dahaga di siang hari. Saya bekerja Pak Ustadz, walaupun bekerja mencari nafkah, mencari rezeki, dia sanggup lapar karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa yang pertama orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Keistimewaan yang kedua, puasa itu dihadirkan oleh Allah menjadi ibadah sirriyah, menjadi ibadah yang tidak nampak, hanya pelakunya dan Allah saja yang tahu. Hanya orang yang berpuasa saja dan Tuhannya yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu. Kalau kita solat, pasti solat kita akan nampak. Kalau kita sedekah, pasti kita sedekahnya akan nampak. Kalau kita pergi haji, pasti haji kita akan nampak. Tapi kalau orang puasa, dia tidak nampak, dia menjadi ibadah sirriyah. Disinilah bentuk kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir dalam hidup, dekat dalam jiwa, merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Saat sendiri takwa kepada Allah, saat ramai bertakwa kepada Allah, saat sepi tidak ada yang melihat, tidak ada yang dapat memandang kita, tapi ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang halal, istri yang halal, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang Ramadan. Karena memang kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu di dalam ihsan kita diajarkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah, menyembahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kita tak dapat melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Keistimewaan puasa yang kedua, merasakan kita hadir, merasakan bahwa puasa itu menjadi ibadah sirriyah, ibadah yang tidak nampak, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Keistimewaan puasa yang ketiga, puasa itu menjadi ibadah yang dirahasiakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita pergi haji dan umrah menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, pahalanya sudah jelas dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat berjamaah di masjid, pahalanya sudah jelas, sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatul jama'ati min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, pahalanya 27 derajat. Kalau kita bersedekah dengan ikhlas, mengharapkan ridha dari Allah, pahalanya sebegini, pahalanya begini besarnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang dikehendaki. Tapi puasa di bulan Ramadan, pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dalam hadis qudsinya berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau puasa itu menjadi rahasia pahalanya dari Allah, tentu kita akan berhati-hati dalam berpuasa. Mata kita melihat yang baik-baik, tangan kita memegang yang baik-baik, kaki kita melangkah ke tempat yang baik-baik, pikiran kita memikirkan yang baik-baik. Karena minimal kita takut pahala kita rusak di bulan Ramadan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Banyak orang yang berpuasa, banyak kata Nabi, tidak sedikit tapi bahasa dari Nabi. Banyak orang yang berpuasa, tapi saat dengan puasa itu mereka hanya dapat lapar dan haus. Saat berpuasa dia melanggar larangan-larangan ketika puasa di bulan suci Ramadan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي يمن وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.